Shalom Bapak Ibu atau saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di online service GBI Shalom Cilacap. Sebelum kita mengikuti ibadah online, mari siapkan hati dan pikiran agar kita mengikuti ibadah dengan baik. Pastikan Bapak Ibu atau saudara sekalian tidak sedang melakukan aktivitas yang lainnya, supaya kita beribadah secara fokus kepada Tuhan. Terima kasih dan selamat beribadah. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah. Saudara, yang saya berdoa, saudara dalam keadaan sehat, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami percaya pagi hari ini Roh Kudus menjamah. Biarkan hadirat Tuhan pagi hari ini ada di rumah-rumah. Dan saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama membawa hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, yaitu penyembahan yang belum pernah kita lakukan. Dan pagi hari ini kita bersyukur memasuki tahun yang baru, di tahun 2021, di bulan Februari, minggu yang pertama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari sama-sama di tahun ini kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan dan penyertaan Tuhan atas setiap kita. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Haleluya. Irapatakaramasyana. Haleluya. Kami bawa hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau membuka hati kami bagi-Mu ya Roh Kudus. Biarkan lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami di rumah-rumah. Pagi hari ini ketika kami membuka hati kami, Roh Kudus memenuhi setiap hidup kami. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Oh Ramasyana, Ramasyana, Rarararabo. Haleluya. Irapatakaramasyana.
saudara kita buka hati kita dan izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, dan izinkan Roh Kudus mengalir di dalam hidupmu. Ora patakara masyendara ramakara ramasyendara. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwa kami, tenang bersamamu ya Tuhan. Bersamamu dalam naunganmu. Mari sama-sama kita membuka hati pagi dia untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
sama-sama buka hatiku untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Rabashekara rabakara rabase hiramasyannarararararabase. Haleluya, haleluya. Irabatakara rabase. Haleluya. Irabashe. Irarabararabarabase. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pagi hari ini anggur baru Kau curahkan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Dan terima Roh Kudus yang tercurah di tempat ini maupun di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita sambut Roh Kudus yang tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan.
dan di rumah-rumah. Haleluya. Biarkan urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasa. Sama-sama anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Biarkan roh-Mu menyala-nyala bagi setiap kita. Haleluya. Roh-Mu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kendor untuk kita melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu, ya jangan. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala 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 dan layanilah. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara, biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Sekalipun dalam kondisi lockdown, kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengar Voice of Pentecost. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan.
Integritas, menurut Kamus Teologi Westminster, merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya. Sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus.
Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, dan persembahan Bapak Ibu Saudara, baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan maupun persembahan diakonia, persembahan pembangunan Bapak Ibu Saudara bisa melalui transfer rekening atau QR yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Urapi setiap kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh mengerti isi hati-Mu. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh melakukannya. Haleluya. Kalau kami ada hari ini, itu karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biarkan pujian ini kita naikkan bagi Tuhan. Sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan. Janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau
sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu. Dan kami boleh diberikan hati yang taat untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalipun lewat online pada minggu pertama di bulan Februari tahun 2021 ini. Saya bersukacita karena bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan pada kali ini, saya ingin bersaksi sedikit. Setelah beberapa hari saya dirawat di rumah sakit karena menderita sakit. Saya awalnya sakit pada tanggal 5 bulan Januari kemarin. Saya greges seperti yang biasa, kayak masuk angin. Saya dikerokin, dipijit, tapi tidak ada perubahan. Kemudian saya minta obat dokter kulit, dan ketika diberikan obat sampai hampir kurang lebih 5-6 hari obat sudah habis, tapi masih juga greges. Lalu disarankan untuk tes swab, dan tanggal 12 hari Selasa bulan Januari kemarin saya swab, ternyata positif Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu ya ketularan dari siapa, tapi akhirnya saya disarankan untuk dirawat di rumah sakit. Perjuangkan oleh dokter Nana agar saya bisa dirawat di rumah sakit, dan Jumat malam kami dibawa ke rumah sakit dan dirawat di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengalami hari-hari yang sangat berat itu pada tanggal sekitar 14, 15, 16, 17. Kurang lebih 4 hari itu hari yang saya rasa sangat berat. Tanggal 14 hari Kamis itu saya masih di rumah. Itu malam saya merasa berat sekali karena sesak nafas. Saya minta oksigen sampai sisa diusahakan, dan terima kasih Kose ini memperjuangkan sehingga ada tabung oksigen. Tapi saya disarankan untuk masuk, dan Jumat malam saya masuk rumah sakit Santa Maria. Tanggal 14, 15, 16, 17 itu hari yang sangat berat karena sesak nafas, sulit bernafas, dan sakit di dada. Dan saya lewati itu sendirian. Perawatannya jam-jam tertentu saja. Nah, itu jam-jam saya lewati sendirian. Saya berdoa, Tuhan, kau bisa sembuhkan saya dalam sekejap jika kau mau. Tapi seolah-olah Tuhan gak buat apa-apa. Tapi dalam hati saya merasa bahwa saya yakin bahwa Tuhan ada bersama saya. Sehingga saya kuat melewati hari-hari yang berat itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sulit bernafas, sakit kalau bergerak, berjalan itu gak bisa. Karena nafas seolah berhenti. Karena itu saya harus berbaring terlentang. Itu yang bisa, yang paling nyaman. Tapi Tuhan tolong saya sehingga bisa melewatinya. Dan setelah hari Minggu tanggal 17 ini udah mulai ada perubahan, perbaik-baik, dan akhirnya 10 hari saya dirawat, diizinkan pulang. Sekalipun tenaga seolah diambil dari tubuh saya lemas, badan kurus, tetapi saya sehat, dan hari ini saya sudah sehat seperti yang Bapak Ibu boleh lihat. Saya percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara berdoa dengan gigih ya siang dan malam, dan semua yang sudah mendukung. Bahkan selama isolasi mandiri keluarga saya banyak yang memberikan berkat makan dan semuanya. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu dan setiap orang yang menjadi saluran berkat buat kami sekeluarga. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlipat-lipat kali ganda. Nah, selama dalam perawatan saya merasa ada satu lagu yang Tuhan bicara lewat lagu ini, bahwa kita harus mengenal Tuhan. Ajari untuk mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya akan nyanyikan buat kita semuanya.
selain dirimu. Ada yang ku inginkan, hanyalah Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Oleh karena itu kami siapkan hati kami. Kami mau diberkati, kami mau terus diperbaharui, kami mau terus diubahkan untuk kami boleh memiliki kehidupan yang berintegritas dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, yang tiada apa-apanya ini. Layakkan untuk menjadi saluran berkat oleh Tuhan untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.
Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Untuk minggu ini saya mendapatkan tema firman Tuhan, yaitu ginosko, intimlah dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, arti ginosko adalah dikenal Allah. Ya. Nah, maksudnya adalah saling menikmati seperti hubungan suami istri. Nah, salah satunya adalah lewat kehidupan memuji dan menyembah Tuhan dalam muatan kasih yang tingkat tinggi. Maksudnya adalah kalau biasanya cuma kita berdoa, nyanyi satu lagu, paling kita berdoa selama 10 menit. Ya, maka untuk kita bisa dinikmati oleh Tuhan dan menikmati Tuhan, maka kita harus naik bisa menjadi 30 menit. Kalau selama ini kita hanya bisa berdoa 30 menit, maka kita tingkatkan menjadi 1 jam. Kalau selama ini bisa 1 jam, maka ditingkatkan menjadi 2 jam dan seterusnya. Itu adalah kehidupan doa, memuji dan menyembah Tuhan dalam tingkat tinggi, sehingga kita bisa lebih lagi dengan Tuhan. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa Tuhan bisa menikmati kehidupan kita? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari yang saya dapatkan selama perenungan ini yang saya akan bagikan dalam beberapa minggu di bulan ini, yaitu dalam hal berbuah. Yang pertama, kita bisa dinikmati Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita, dalam hal berbuah. Kenapa? Karena kita digambarkan seperti pohon buah. Nah, pohon buah yang ditanam dengan tujuan supaya menghasilkan buah yang baik, agar yang menanam pohon itu dapat menikmati buahnya. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan saya dan saudara. Kita juga harus berbuah yang baik, berbuah yang manis, agar Allah dapat menikmati kehidupan kita, yaitu buah-buah dari kehidupan saya dan saudara. Nah, jika kita tidak berbuah, maka ada 3 kemungkinan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah, ya Tuhan masih beri kesempatan kepada kita ya untuk berbuah. Nah, diberi kesempatan, diberi anugerah, diberi waktu lagi oleh Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 berkata begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang yang memiliki kebun, ya, dan ada pohon ara di dalamnya. Tetapi ketika pemilik kebun ini mencari buah dari pohon ara ini, tidak mendapatkannya. Sehingga dia berkata, ini pohon gak berbuah, untuk apa dia hidup sia-sia dengan percuma, tebang saja pohon ini. Tetapi pengurus itu, pegawai perkebunan itu berkata, jangan, mungkin tahun depan akan berbuah. Saya akan beri pupuk, mencangkul tanah sekelilingnya, supaya tahun depan mungkin bisa berbuah. Kalau enggak ya sudah ditebang. Nah, artinya apa? Diberi kesempatan.
Kalau tahun lalu kita belum berbuah, tahun lalu selama kita menjadi orang Kristen belum ada buah apa-apa dari kekristenan saya dan saudara, maka di tahun ini Tuhan mau supaya kita ini menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita ini ditanam Tuhan seperti pohon tadi. Tuhan harapkan buah dari kehidupan saya dan saudara. Sebab kalau tidak, ya Tuhan masih beri kesempatan di tahun ini, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan di tahun ini. Ya, mari hasilkan buah lewat kekristenan saya dan saudara yang bisa dinikmati oleh sesama, terlebih oleh Tuhan Allah kita. Nah, kita masih diberi kesempatan, jangan sia-siakan, gunakan dengan baik. Lalu yang kedua, ya kalau pohon tidak berbuah maka dikutuk oleh Tuhan. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 19 berkata, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus dalam perjalanannya, dalam pelayanannya, ia merasa lapar. Dia mendekati sebuah pohon ara yang ada di dekatnya. Dia mencari buah, daunnya banyak, pohonnya besar, tetapi tidak mendapatkan buah. Lalu Yesus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Dan seketika itu pohon ara itu kering. Ya, kenapa dikutuk oleh Tuhan? Ya, kenapa dikutuk? Karena tidak menghasilkan buah, tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saya dan saudara jangan sampai berada di bawah kutuk karena tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh sesama dan oleh Tuhan Allah kita. Oleh karena itu mari di tahun ini kita hasilkan buah kehidupan kekristenan saya dan saudara, supaya kita hidup di bawah berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lalu yang ketiga dikatakan, jika tidak berbuah maka akan ditebang. Lukas 13 ayat 9 tadi berkata, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah, ini yang mengerikan saudara. Kalau pohon tidak berbuah maka akhirnya ditebang. Kenapa? Tidak berguna. Ditebang menjadi kering, kemudian hanya dibuang dan dibakar. Nah, oleh karena itu juga kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus lewat kematiannya di kayu salib, supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik, bisa dinikmati oleh sesama, menjadi berkat bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, terlebih bagi Tuhan sendiri. Jika tidak berbuah maka kita seperti pohon yang dianggap tidak berfaedah, dianggap tidak berguna, maka akan ditebang dan kita akan dibakar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang ditebang karena kita tidak berguna. Tapi mari jadilah orang Kristen yang bermanfaat, jadilah orang Kristen yang menjadi berkat, supaya hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan yang telah menebus saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagaimana supaya kita ini bisa berbuah? Ya, supaya kita bisa berbuah, mari kita bertobat dari cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bertobat, berhenti dari cara hidup yang tidak benar. Tinggalkan cara-cara yang tidak benar, pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar, kehidupan yang tidak sesuai firman Tuhan. Tinggalkan, lalu lakukan firman Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang Kristen yang berbuah di tahun ini. Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Sesuai Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, supaya kita menghasilkan buah, jadikan firman Tuhan kesukaan saya dan saudara. Orang yang menyukai firman Tuhan, dikatakan sini merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadilah orang Kristen menyukai firman Tuhan sehingga membaca dan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya. Ya, sehingga apa? Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menjadi orang yang berhasil, sukses. Kenapa? Karena diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, apa yang dibisniskan, apa yang direncanakan, Tuhan buat berhasil. Tapi ayat 1 katakan, ya supaya kita tidak hidup menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak berada dalam kumpulan pencemooh, tapi menjadi orang yang menyukai firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Oleh karena itu, buat Bapak Ibu Saudara yang belum membaca Alkitab, ya mari mulai baca Alkitab siang dan malam. Ya, renungkan. Saya ingin percaya firman Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita sehingga kita berbuah. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Ya, bergantung, bahasa Jawanya gandol gusti. Ya, bergantung kepada Tuhan. Sesuai Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak layu, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, dan seterusnya, apa yang dibuatnya berhasil. Nah, jelas sekali, ya Tuhan mau supaya bagaimana kita berbuah selain kita menjadikan firman dan kesukaan kita, maka kita mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan ketampananmu, jangan andalkan kecantikanmu, jangan andalkan ketenaranmu, jangan andalkan manusia atau kekuatanmu sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, jaminannya adalah kita diberkati Tuhan. Dikatakan kita seperti pohon yang berbuah, kita berhasil. Nah, oleh karena itu, jika saudara mau menjadi orang yang berbuah, selain menyukai firman Tuhan, maka kita harus hidup mengandalkan Tuhan, bergantung, melibatkan Tuhan, berkata nggak bisa tanpa Tuhan, sehingga selalu kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita membawanya dalam doa kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan dan Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Nah, jika kita melakukan hal ini, 3, yaitu tadi bertobat, supaya kita melakukan firman Tuhan. Kedua, menyukai firman Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kita. Nah, buah yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah yang pertama, buah pertobatan. Artinya apa? Berubah jadi baik. Ya, dari jahat jadi baik, dari duniawi jadi rohani. Ya, dari tidak benar jadi benar, kelihatan. Ya, kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah jadi orang Kristen, ya ada perubahan yang nyata. Ya, tidak sama seperti ketika kita belum kenal Tuhan. Itu buah pertobatan. Ada buah-buah yang kelihatan, yaitu yang baik perbuatan kita. Lalu yang kedua adalah buah roh. Artinya kita menjadi orang Kristen memiliki karakter Kristus. Ya, karakter kita baru. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu karakter Kristus ada dalam hidup kita. Kalau dulu nggak ada, saudara marah, nggak ada kasih, nggak ada sukacita, cemberut terus, ya baperan terus. Tetapi dalam Kristus ada buah roh, kita bisa sabar, ada sukacita dalam segala situasi, dan kita penuh penguasaan diri, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Kita menjadi orang Kristen yang bisa membawa jiwa kepada Yesus, ya, bisa bersaksi dan membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, apakah kita sudah menghasilkan buah-buah ini? Kita diberi kesempatan tahun ini. Mari kita sama-sama berbuah. Bawa jiwa kepada Tuhan. Minimal satu orang kita bawa jiwa kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat adalah buah pelayanan. Artinya apa? Mau melayani Tuhan. Ya, kalau selama ini jadi orang Kristen yang pasif, ya, kita hanya ibadah, tok. Hari Minggu kalau bisa, cancel kalau bisa, doa kalau bisa, dan lain sebagainya. Kita menjadi orang Kristen yang pasif, maka kita hanya dilayani, didoakan. Ya, maka tahun ini Tuhan beri kesempatan supaya kita berbuah dan buah pelayanan. Kita bukan hanya orang Kristen yang setia saja beribadah di gereja. Kita bukan hanya orang Kristen yang rajin saja, tetapi Tuhan mau supaya kita ada buah pelayanan. Dari hanya dilayani, dari hanya menjadi orang yang ibadah saja hari Minggu, ya, tetapi tahun ini kita ada buah pelayanan. Kita mau belajar mendoakan orang lain, mendoakan orang sakit. Kita mau belajar melayani, kita mau belajar menguatkan yang lain, kita mau belajar memperhatikan orang lain. Nah, kita ada buah-buah pelayanan dalam kehidupan kita, sehingga kita hidupnya berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang setia saja, tapi jadi orang Kristen yang menjadi berkat, yang mendoakan, menghibur, menolong, memberi, dan lain sebagainya, ya, buat orang-orang yang membutuhkan kehidupan saudara-saudara. Jika kita demikian, maka kita akan menjadi berkat buat orang lain, terlebih bagi Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah dan bisa dinikmati oleh Tuhan, ya, bisa dinikmati oleh orang lain lewat kehidupan saya dan saudara yang menjadi berkat. Itulah yang namanya menjadi orang Kristen yang menjadi berkat, berguna bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari, ya, ketika kita mau intim dengan Tuhan, maka Tuhan bisa menikmati hidup saya dan saudara lewat buah-buah yang bisa kita hasilkan dari kehidupan saya dan saudara. Mari saudara, kita akan berdoa. Saya akan mengajak saudara untuk sama-sama bangkit berdiri, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Ajar kami untuk memiliki kehidupan yang berbuah di hadapan Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat dan berguna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan Allah kami. Ampuni jika kami belum seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan suci. Kuduskan kami semua jika ada dosa, ada pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kami seringkali jatuh dalam dosa. Ampunilah kami. Layakkan kami semua Tuhan untuk makan dan minum dari perjamuan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan, hubungkan berkat-Mu sehingga setiap kami yang makan dan minum daripadanya memperoleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Kalau ada dosa, mintalah ampun sama Tuhan. Ingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah mati untuk kita semuanya,
supaya kita yang berdosa diampuni dan diselamatkan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat, kita pecahkan ini mengingatkan persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang disalibkan untuk kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan anggur di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan anggur ini mengingatkan persekutuan kita dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menebus kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik. Dia telah menebus kita, Dia rela mati bagi kita, sehingga dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Oh rabatak kalama ya syikiri rabalabalabalaba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah menebus kami, Kau telah menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami yakin percaya kami boleh persekutuan yang erat dengan Tuhan, seorang dengan yang lain. Terlebih kami boleh diberkati jika di antara kami ada yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah dengan Tuhan lewat perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri dengan doa berkat, maka saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa di era seperti ini Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa pandemi COVID-19 itu benar-benar ada di sekitar kita. Siapa saja bisa tertular, ya. Nah, kita nggak tahu siapa yang menjadi perantara bisa menulari kita nggak tahu. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan untuk antisipasi adalah yang pertama, protokol kesehatan kita lakukan dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah pengalaman saya sekeluarga, cucilah hidung kita dengan air garam, kumur-kumurlah dengan air garam. Ya, paling tidak sebelum saudara pergi bepergian bekerja, apalagi keramaian, ya, dan pulang ketemu orang, seringlah ya cuci hidung dan kumur dengan garam, dan juga hirup minyak kayu putih. Itu bagian yang bisa kita lakukan, ya, selain protokol kesehatan, dan tentunya kita terus berdoa minta perlindungan Tuhan. Nah, itu pengalaman saya, sebab 5 hari ya itu masih ada di tenggorokan virus itu, dan setelah 5 hari dia akan turun ke paru-paru. Nah, saya bilang sama anak-anak saya, sama istri saya, kalian sebelum ya turun itu virus, kalian kumur dan cuci hidung dengan garam, air garam. Dan mereka lakukan, puji Tuhan. Ya, anak-anak kami ya tidak sempat mengalami seperti saya. Istri saya sempat agak sesak, tapi puji Tuhan, ya Tuhan boleh pulihkan. Nah, itu yang bisa menjadi nasihat pesan yang bisa disampaikan buat kita. Baik, lebih percaya Tuhan bisa tolong kita semuanya. Mari kita buka tangan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur,
Kau sudah memberkati kami hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan semuanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap persembahan, pujian, penyembahan, persembahan apa yang sudah kami berikan, semuanya kami serahkan kepadamu. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam ibadah ini, kembali beraktivitas, Tuhan menyertai dan melindungi kami serta memberkati kami. Berkati kota ini, berkati bangsa ini, lindungi dan tolong dapat mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Dan Tuhan terus bela kami semuanya. Terus dalam situasi seperti kami boleh terus memberitakan kabar baik, menjangkau lebih banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Buka tangan kita sekarang, terimalah anugerah, berkat, dan sejahtera dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Yesus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.